Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya selalu berharap Anda dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, siapa di antara teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih mencari solusi, masih mencari berbagai cara untuk menyelesaikan semua permasalahan Anda dengan utang piutang di pinjaman online? Silakan kalian ketikkan di kolom komentar. Nah, teman-teman, ketika Anda mengalami sebuah kesulitan ekonomi yang itu di luar dugaan Anda, di luar prediksi Anda, yang mungkin awal-awalnya secara finansial Anda baik-baik saja, tidak pernah ada permasalahan, tapi karena suatu hal ada musibah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Anda terpaksa perekonomian Anda terpuruk, keuangan Anda memburuk, sehingga Anda terpaksa melalui segala sesuatu itu dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan, yang itu sangat-sangat berat sekali, apalagi bagi orang-orang yang tidak terbiasa mengalami hal itu, sehingga di saat ada kesulitan, di saat ada musibah itu mentalnya tidak siap. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang depresi, pemikiran-pemikiran yang aneh, pemikiran-pemikiran yang di luar akal sehat timbul, sehingga melakukan perbuatan yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Seperti sebelum-sebelumnya kita pernah mendengar pemberitaan bahwa ada orang yang karena terlilit hutang di pinjaman online, akhirnya mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan penagihan dan teror-teror yang dilontarkan oleh debt collector pinjaman online. Padahal sebenarnya kalau Anda bisa kuat mental, bisa memikirkan segala sesuatu dengan hal-hal yang sehat, hal-hal yang positif, sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Apalagi Anda rajin mendengarkan solusi-solusi dari konten kreator yang ada di YouTube, yang ada di berbagai platform. Dan mungkin Anda bisa mengambil sisi positifnya dari yang disampaikan oleh konten kreator tersebut. Karena mereka menyampaikan mungkin ada yang berdasarkan pengalaman pribadi, ada yang berdasarkan pengalaman dari teman-temannya, atau mungkin karena dia mempunyai skill, mempunyai pemahaman yang lebih di bidang seperti itu, sehingga memberikan solusi pada Anda yang saat ini mungkin mengalami kesulitan, keterpurukan ekonomi akibat utang piutang di pinjaman online. Tapi yang terpenting, Anda harus tetap berhati-hati ketika Anda mendengarkan solusi-solusi dari manapun, itu hanyalah sifatnya teori. Jadi mereka, konten kreator ini hanya menyarankan Anda, mengedukasi Anda berdasarkan apa yang mereka pahami, jadi itu hanya bersifat teori. Segala solusi kembali pada Anda sendiri. Anda yang akan menghadapi semuanya, Anda yang akan menjalani semuanya. Jadi segala macam resiko, segala macam solusi itu ada di diri Anda. Tugas Anda semuanya adalah mempraktekannya. Jadi semua itu ada di diri Anda, segala solusinya ada di diri Anda, segala resiko yang akan terjadi juga Anda yang akan menghadapinya. Dan hal ini sudah saya praktekkan ketika saya mengalami kesulitan, karena yang namanya orang hidup, mungkin awalnya baik-baik saja, secara finansial baik-baik saja, tapi karena Allah memberikan musibah, akhirnya kita dihadapkan pada sebuah kesulitan, baik itu kesulitan finansial, sampai akhirnya kita mempunyai utang piutang di pinjaman online, di bank, di leasing, dan lain-lain. Itu mungkin boleh dibilang manusiawi, karena yang namanya orang hidup itu pasti tidak selamanya lurus-lurus saja, tidak selamanya baik-baik saja, pasti ada di saatnya lagi di atas, tiba-tiba lagi di bawah, tiba-tiba memang terpuruk sama sekali. Makanya buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang mengalami hal itu, sebaiknya Anda mencari solusi pada diri Anda sendiri. Yang paling utama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus tetap sehat. Anda harus tetap kuat mental, pikiran Anda harus tetap sehat dan kuat. Karena kalau misalkan fisik Anda, pikiran Anda sehat, minimal Anda masih bisa untuk berjuang, masih bisa untuk bangkit, mencari peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan peluang pekerjaan, penghasilan, agar minimal Anda bisa bertahan hidup. Jadi yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah sehatkan dulu badan kalian, sehatkan pikiran kalian. Jangan justru malah memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dan itu berakibat fatal pada kesehatan Anda. Seperti contoh misalkan
Anda yang kesulitan karena mempunyai utang piutang di aplikasi pinjaman online. Yang Anda pikirkan itu adalah bagaimana kalau saya didatangi DC lapangan, bagaimana kalau diproses jalur hukum, bagaimana kalau di penjara, bagaimana kalau data-data saya disebarkan, bagaimana kalau data-data saya di blacklist, skor kredit bermasalah. Nah, kalau Anda memikirkan hal itu, saya yakin Anda tidak akan bisa bangkit. Justru Anda akan semakin terpuruk, diliputi ketakutan, apalagi setiap hari Anda membaca chat WhatsApp, menerima telepon dari debt collector pinjaman online, yang tidak sedikit yang mengintimidasi, melakukan penekanan, bahkan ada yang caci maki, sehingga Anda semakin terpuruk. Nah, di saat mental Anda semakin terpuruk itulah, maka kemungkinan badan Anda akan sakit-sakitan, pikiran Anda tidak sehat, yang Anda pikirkan hanyalah beban tagihan dan sebagainya. Tapi coba kalau mindset Anda dirubah, yang harus Anda utamakan adalah kesehatan Anda dulu, kesehatan badan Anda, kesehatan pikiran Anda. Insya Allah kalau semuanya sehat, semuanya baik-baik saja, Anda masih bisa berikhtiar. Anda masih bisa mencari rezeki untuk makan Anda, untuk makan anak istri Anda. Itu harus dilakukan karena dengan seperti itu Anda masih bisa bangkit. Kemungkinan besar kalau memang Allah memberikan rezeki yang lebih pada Anda karena ikhtiar Anda yang sungguh-sungguh, maka tidak menutup kemungkinan mungkin Anda bisa melunasi utang-utang Anda. Yang terpenting Anda jangan berhenti berikhtiar, jangan berhenti untuk terus bangkit dari keterpurukan. Walaupun saat ini mungkin sedang dicaci maki, diteror terus-terusan oleh debt collector pinjaman, jangan dipikirkan. Anda abaikan semua itu, rubah mindset Anda, fokuskan pada kesehatan Anda, fokuskan pada kesehatan pikiran Anda. Dan Anda terus fokus untuk bangkit mencari peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki. Sehingga suatu saat nanti, seiring berjalan waktu, kalau Anda terus-terusan bangkit, berusaha, bersabar, berdoa, dan Anda terus-terusan meminta pertolongan sama Allah, memohon bantuan sama Allah, beribadah ikhlas pada Allah. Insya Allah dengan seperti itu, seiring berjalan waktu, semua akan berjalan baik-baik saja. Semua akan berjalan tenang, damai, tentram, karena pikiran Anda sehat, badan Anda sehat, ada Allah yang selalu membantu Anda. Insya Allah Anda juga akan tetap hidup tenang dan damai. Walaupun saya yakin Anda yang masih ketakutan saat ini, karena mungkin tidak paham bagaimana menghadapinya, sehingga Anda mencari solusi dari konten kreator, dari segala macam konsultan dan sebagainya. Tetapi Anda harus tetap berhati-hati karena zaman era digital ini banyak sekali oknum-oknum penipuan yang mengatasnamakan instansi tertentu ataupun perorangan yang seolah-olah dia bisa membantu, padahal itu hanya akan menjerumuskan kalian. Sebagai contoh misalkan yang sering dibicarakan yaitu tentang joki pinjol yang bisa menawarkan pelunasan hutang, yang bisa penghapusan data pinjol dan sebagainya. Itu harus berhati-hati. Sebagai contoh pengalaman saya dulu di saat saya terpuruk, betul-betul terpuruk, hampir-hampir saya tidak bangkit, banyak sekali yang menawarkan pinjaman uangnya. Pinjaman uang sebagai contoh, dia itu menawarkan pinjaman uang 10 juta. Tapi sebelum uang 10 juta tersebut dicairkan ke rekening kita, kita itu diminta sejumlah uang sekitar Rp2.500.000 untuk ditransfer ke rekening dia. Jadi sebelum uang 10 juta dikasih ke kita, kita duluan yang harus transfer seperapatnya dari 10 juta tersebut, ya sekitar 2 juta atau 2.500.000. Nah, kalau pikiran kita tidak sehat dan panik, cemas, Anda pasti melakukannya. Anda transfer uang Rp2.500.000. Nah, setelah uang tersebut ditransfer, saya yakin uang yang 10 juta tidak akan dicairkan pada Anda. Dan Anda sudah terjebak penipuan. Nah, buat Anda yang pernah mengalami penawaran-penawaran seperti itu, silahkan tuliskan di kolom komentar. Karena saya yakin banyak sekali di luaran sana oknum-oknum penipuan. Mungkin ada yang mengatasnamakan instansi tertentu, ada yang mengatasnamakan aplikasi pinjaman online tertentu, itu bisa saja terjadi. Karena dulu pengalaman saya banyak sekali yang nawaran seperti itu. Ada pinjol ilegal. Nah, padahal saya menggunakan pinjol legal semua dulu itu. Tapi banyak sekali tawaran-tawaran dari pinjol ilegal. Dari situ juga saya bisa menyimpulkan bahwa nomor handphone saya udah kemana-mana.
mungkin ada koneksi antara pinjol legal dengan pinjol ilegal. Karena saya hanya menggunakan pinjol legal, tetapi banyak tawaran pinjaman dari pinjol ilegal. Ada yang mengirimkan link ke SMS, ada yang ke WhatsApp, ada yang telepon langsung. Bahkan ada orang yang telepon langsung menawari pinjaman, karena saya menolaknya dia marah-marah. Katanya, kenapa kamu gak mau pinjam dari saya? Ya saya bilang saya gak mau pinjam uang dari Anda. Marah-marah dia itu. Karena mungkin dia menawari pinjaman tapi saya nggak ambil. Jadi dia emosi. Ada seperti itu, makanya buat teman-teman tetap berhati-hati. Apapun bentuk penawaran pinjaman, baik itu mengatasnamakan pribadi atau aplikasi pinjaman online manapun, tetap berhati-hati. Karena itu mungkin saja berpotensi jebakan yang akan menggiring Anda ke dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Di saat Anda terpuruk, justru dibantu oleh orang yang menjerumuskan Anda. Membantu, awalnya niatnya membantu, setelah Anda terjun justru Anda dijebak dan ditipu. Jadi sebaiknya berhati-hati, dan tetap yang harus kalian lakukan adalah selain mendengarkan solusi-solusi dari konten kreator, ambil yang positifnya saja, ambil yang baik-baiknya saja. Anda juga harus berusaha menyehatkan hati Anda, menyehatkan pikiran Anda, menyehatkan badan Anda. Karena dengan sehat, Anda masih tetap berikhtiar, Anda masih tetap bisa bangkit, dan Anda harus tetap berpegang teguh pada Allah, karena Allah akan menolong Anda, Allah akan membantu Anda kalau Anda betul-betul sungguh-sungguh memohon bantuan Allah dan sungguh-sungguh beribadah sama Allah. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan siapapun Anda yang saat ini sedang kesulitan, baik itu dengan pinjaman online, mempunyai kesulitan hidup dan yang lainnya, saya doakan Allah segera mengangkat segala permasalahan kalian, dan Allah segera membukakan segala macam solusi untuk Anda, agar Anda bisa bangkit dari keterpurukan. Oke, yang terpenting kalian tetap semangat, perjuangkan hidup kalian, perjuangkan masa depan kalian, jangan memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.